Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Andika Prasatya SPD, guru sejarah di SMAN 7 Tangerang Selatan. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik pertama, yaitu Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Adapun tujuan dari pelatihan pada topik Merdeka Belajar ini, yaitu setelah mempelajari topik ini, kita akan dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan dapat memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Modul yang pertama tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian modul yang kedua tentang mendidik dan mengajar. Modul ketiga tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul yang kelima mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, Bapak Ibu guru hebat sudah selayaknya memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian Bapak Ibu guru hebat juga harus menyelaraskan peran guru agar relevan dengan konteks murid dan zaman. Selain itu, kita juga harus bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum merdeka? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran kolonial yang masih digunakan sampai sekarang ini perlu kita ubah. Adapun sistem pengajaran kolonial tersebut diantaranya yaitu yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Menyeragamkan pembuatan tugas, serta memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berkaitan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu, yakni pengembangan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan
yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam menerapkan kurikulum merdeka, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa, memunculkan kehendak atau olah karsa, dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai sebuah tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru harus menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Selanjutnya, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat keadaannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Untuk mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan melalui pendidikan, terdapat apa yang disebut dengan trisentra pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama seorang anak. Oleh karena itu, keluarga sangat berpengaruh dan merupakan hal yang paling fundamental bagi pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan segala budi pekerti serta cara pandangnya terhadap kehidupan. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi seorang anak yang memfasilitasi pendidikan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat selayaknya keluarga dan sekolah sangat berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih, salam Merdeka Belajar.